Kesultanan Banten berawal ketika Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke daerah barat. Pada tahun 1524, Raden Patah mengutus Fathahillah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak berhasil merebut pelabuhan Banten dari kerajaan Sunda yang telah menjalin kerjasama dengan Portugis. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten dan berafiliasi dengan Demak. Menurut sumber Portugis, sebelumnya Banten merupakan salah satu pelabuhan kerajaan Sunda yang selain Pontang, Cigede, Tamgara atau yang sekarang dikenal dengan Tangerang, Sunda Kelapa, serta Cimanuk. Anak dari Sunan Gunung Jati yaitu Hasanuddin menikah dengan seorang putri dari salah satu Sultan Trenggono dan dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Maulana Yusuf, sedangkan anak yang kedua menikah dengan anak dari Ratu Kalinyamat dan menjadi penguasa Jepara. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abu Fathah Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa adalah putra Sultan Abu Ma'ali Ahmad yang menjadi Sultan Banten periode 1640-1650. Ketika kecil, Sultan Agung Tirtayasa bergelar Pangeran Surya. Ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Sultan Muda yang bergelar Pangeran Ratu atau Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia, ia diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Abdul Fathi Abul Fattah. Nama Sultan Agung Tirtayasa sendiri berasal ketika ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa yang terletak di Serang, Banten. Sultan Agung Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651-1652. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda pada masa itu, serta memenangkan beberapa pertempuran, sehingga Kesultanan Banten menjadi kesultanan yang sangat diperhitungkan pada masanya dan menjadi kesultanan yang berjaya pada masanya. Dan kejayaan Kesultanan Banten yaitu pada masa Sultan Agung Tirtayasa yang sekarang makamnya berada di Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Peradaban kerajaan di daerah Indonesia tentang kemaritiman di Nusantara di masa lalu pernah memunculkan kota-kota internasional yang baik serta terbaik pada abad ke-16 sampai ke-17 misalnya. Ya, salah satunya adalah kota kita ini, kota Banten. Kota yang letaknya berada di ujung barat Pulau Jawa, yang menjadi pusat perdagangan serta kebudayaan yang luar biasa pesat pada masanya. Seperti itu mengenai Banten dan kemaritimannya.
Di mana di Banten itu dulunya menjadi tempat-tempat berlabuhnya kapal-kapal, dan tempatnya salah satu yang terkenal di daerah Banten yaitu pelabuhan Karangantu. Kalau sekarang kita lihat di sana itu sering adanya berjejer perahu-perahu nelayan di sekitar sana, dan yang dulunya kalau kita tahu di daerah Karangantu itu adalah salah satu pelabuhan internasional yang sekarang menjadi saksi bisu bagaimana peradaban Banten dulu begitu pesat, begitu maju, dan salah satu peninggalannya adalah pelabuhan Karangantu. Apabila kita lihat ke daerah Banten, mungkin nanti di pinggir jalan ada perahu-perahu gitu. Nah, di daerah situ Karangantu, lebih tepatnya bisa searching di mana di Google ya, bisa, atau di info-info yang lain bagi Anda yang tempatnya jauh dari daerah. Kebetulan kota Banten salah satu kota terpenting yang ada di Asia Tenggara ini tidak terlepas dari bagaimana dulu sekitaran abad 16 sampai abad 17 Kesultanan Banten pernah berjaya pada masanya. Kalau kita melihat Banten itu ada kaitannya antara Cirebon dan Banten. Kenapa? Karena ayah dari pendiri Kesultanan Banten yang pertama yaitu Syarif Hidayatullah, yang notabene Syarif Hidayatullah itu berada di Cirebon. Nah, asal usul kok kenapa bisa anaknya yaitu Syarif Hidayatullah yang nantinya akan menjadi Sultan Banten yang pertama kok bisa di Banten, ini dimulai dari singkatnya antara Syarif Hidayatullah yang dulunya itu berada di Cirebon serta istrinya itu bermusyawarah ingin menyebarluaskan Islam di daerah Banten yang dulu, di mana daerah Banten itu belum masuk ajaran Islam. Nah, makanya Sultan Syarif Hidayatullah berinisiatif mengutus anaknya untuk menyebarkan Islam di daerah Banten. Sultan Syarif Hidayatullah berhasil menaklukkan Hindu Banten Irang di daerah yang berada di Sunda Pajajaran pada tahun 1546. Sultan Syarif Hidayatullah menyerahkan kekuasaannya kepada putranya yang pertama yaitu Sultan Hasanuddin. Nah, yang sekarang letak tempat disemayamkannya Sultan Hasanuddin itu berada di tengah-tengah Banten Lama, di sebelah tidak jauh dari Menara Banten dan tidak jauh dari Masjid Banten. Itu letak disemayamkannya Sultan Hasanuddin. Dan menjadikannya Sultan Hasanuddin itu menjadi sultan yang pertama pada tahun 1552. Sultan Maulana Hasanuddin mengubah Banten menjadi kerajaan sendiri. Ya, jadi awal mula kenapa menjadi Sultan Hasanuddin itu menjadi sultan yang pertama, karena Sultan Hasanuddin yang dulunya merubah menjadi Banten itu menjadi kesultanan Banten, jadi kerajaan sendiri. Ya. Yang dulunya Banten itu merupakan persemakmuran dari kerajaan Demak oleh Sultan Hasanuddin. Kemudian Banten berinisiatif berdiri sendiri ingin menjadi sebuah kerajaan Banten yang nantinya memang benar Sultan Hasanuddin berhasil menjadikan Banten menjadi kota, menjadi kerajaan yang luar biasa disegani oleh kerajaan-kerajaan yang lainnya. Sultan Hasanuddin juga mengambil beberapa kebijakan yang nantinya kebijakan ini menjadi kebijakan yang sangat penting yang mengubah bagaimana atmosfer yang ada di daerah Banten itu berubah, baik dari segi pangan, ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Kenapa? Karena Sultan Hasanuddin mengubah Banten menjadi ibu kota atau menjadi pusat kota ketika Kesultanan Banten berdiri. Di sini menjadikan Banten menjadi kerajaan yang luar biasa dan maju
di masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Akan tetapi kemajuan kerajaan Banten itu nanti akan tetapi kemajuan Banten akan mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung Tayasa yang sekarang letak pemakamannya berada di daerah Tirtayasa